Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami kelompok 4 yang beranggotakan Randi Sahputra, Ahmad Al-Muhaimin Akbar, Muhammad Rizky Aspriana, Aina Mardotillah, Armi Arpia Sulasi, Annisa Aulia Muslih, dan Rofa Hiyati Aishi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi dengan tema Perlunya Konstitusi dalam Kehidupan Berbangsa Negara Indonesia. Berikut penjelasannya. Perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Mestikah setiap negara memiliki konstitusi? Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara, baik negara yang sudah lama merdeka maupun negara yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Istilah konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer, yang berarti membentuk. Konstitusi diartikan sebagai dokumen tertulis yang secara garis besar mengatur kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, serta lembaga negara penting lainnya. Bagi negara, konstitusi adalah kontrak sosial antara penguasa dan rakyat yang telah memberikan mandatnya untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagi masyarakat, konstitusi menjadi acuan dalam bertindak dan bertingkah laku dalam setiap aktivitas berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Konstitusi dan negara merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Tanpa konstitusi, negara tidak mungkin terbentuk. Mengapa negara perlu memiliki konstitusi? Konstitusi membatasi kekuasaan. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar tidak hanya suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan saja, akan tetapi dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi dipandang sebagai lembaga khusus yang memiliki fungsi khusus, yaitu membatasi kekuasaan dan mencegah kesewenang-wenangan di satu pihak dengan melakukan perimbangan kekuasaan. Konstitusi diperlukan sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah. Konstitusi sebagai barometer kehidupan bernegara. Konstitusi menjadi barometer kehidupan berbangsa dan bernegara yang syarat akan bukti sejarah perjuangan para pendahulu. Konstitusi dalam jangka panjangnya membantu para generasi penerus bangsa dalam melihat ide-ide dasar yang digariskan oleh founding father dalam mencapai kemerdekaan negara tersebut. Konstitusi akan memberikan arahan kepada generasi penerus tersebut untuk mengemudikan suatu negara yang kelak akan mereka pimpin. Jenis-jenis konstitusi yang ada di Indonesia. Ada dua jenis konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis contohnya Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar Sementara, dan Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Dan konstitusi tidak tertulis disebut juga sebagai konvensi, contohnya Pidato Presiden pada sidang paripurna DPR setiap tanggal 16 Agustus 1945 dan Pidato Presiden sebelum MPR melakukan sidang. Apa yang akan terjadi jika sebuah negara tidak memiliki konstitusi? Yang akan terjadi adalah negara akan hancur tanpa konstitusi. Konstitusi adalah pemberi pegangan sekaligus pedoman dalam menjalankan kekuasaan negara. Tanpa konstitusi, sebuah negara tidak akan mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan masyarakatnya. Tanpa konstitusi,
Tidak ada yang mengatur hak-hak asasi warga negaranya. Hal ini akan memicu banyak konflik dan perseteruan karena masing-masing individu berusaha mencapai keinginannya tanpa menghormati hak asasi orang lain. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan dari segi penyampaian. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.